Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alhayuzawa Novitri dengan nomor BP 23101152610284 dan rekan saya Astika Heliana dengan nomor PP 23101152610286. Kami akan mempresentasikan proyek akhir IoT atau Internet of Things, yaitu dengan judul Pet Monitoring System, yaitu alat deteksi sistem hewan keluar berbasis Wemos D1 Mini dan Telegram. Yang pertama, perkenalan kelompok dan pembagian tugas. Berikut, yaitu Astika Haliana sebagai hardware spesialis, yaitu pengadaan dan seleksi, yaitu memilih dan menguji fungsionalitas fisik komponen elektronik sirkuit utama. Yang kedua, perakitan fisik yaitu merancang jalur perkabelan, jumper, dan penyusunan tata letak sirkuit terpadu pada breadboard. Dan yang terakhir yaitu kalibrasi lapangan, yaitu memasang kedudukan fisik sirkuit pada gerbang atau pintu, simulasi dan menguji akurasi jarak pembacaan detektor halangan. Yang kedua, saya Alhaizawan Fitri sebagai software engineer. Yang tugas saya yang pertama, arsitektur firmware, yaitu menulis, menstrukturkan, dan melakukan kompilasi baris kode program utama berbasis C++ di Arduino IDE. Yang kedua, integrasi nirkabel, yaitu mengkonfigurasi jembatan Wi-Fi lokal pada Wemos D1 Mini agar terhubung secara stabil ke jaringan internet. Dan yang terakhir yaitu API Gateway, yaitu membangun bot Telegram, mengelola API token, dan memprogram pesan otomatis peringatan dini. Selanjutnya yaitu latar belakang mengapa memilih topik ini. eh Yaitu yang pertama, dinamika aktivitas hewan peliharaan. Karena hewan domestik seperti kucing atau anjing memiliki insting eksploratif yang tinggi. Hal ini menyebabkan mereka cenderung aktif bergerak dan mencoba mencari celah untuk keluar dari area rumah atau kandang aman tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang kedua, tuntunan gaya hidup modern, yaitu kesibukan masyarakat perkotaan, baik tuntunan pekerjaan, jadwal kuliah, maupun aktivitas sekolah memaksa pemilik meninggalkan hewan peliharaan mereka sendirian di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama setiap harinya. Dan yang ketiga, pemanfaatan aksesibilitas IoT, yaitu mikrokontroler berbiaya rendah dengan modul nirkabel bawaan seperti Wemos T1 Mini membuka peluang besar untuk merancang aplikasi pelindungan mandiri yang andal dan terjangkau bagi semua kalangan pemilik hewan. Fokus penelitian ini yaitu menjembatani kendala jarak fisik antara pemilik dan hewan peliharaan dengan mentransformasikan area batas konvensional menjadi sebuah ekosistem pagar pintar terotomatisasi. Em, Permasalahan yang diselesaikan yaitu analisis tentang lapangan dan risiko keamanan. Yang pertama, keterbatasan kapasitas pengawasan manual. Membantu keamanan pergerakan pintu pagar secara manual selama 24 jam penuh merupakan tindakan yang tidak efisien dan mustahil dilakukan tanpa bantuan instrumentasi pintar. Yang kedua, konsekuensi bahaya eksternal yang tinggi. Detik-detik awal ketika hewan berhasil kabur dari rumah adalah fase yang paling kritis. Hewan yang lepas berisiko tinggi tersesat, menjadi korban pencurian, berkelahi dengan hewan liar, atau mengalami kecelakaan fatal di jalan raya. Yang ketiga, ketiadaan ketiadaan mekanisme alert peringatan dini, yaitu mayoritas pemilik baru menyadari hilangnya hewan peliharaan setelah berjam-jam kejadian berlalu. Hal ini disebabkan tidak adanya alarm lokal yang berbunyi sekitar maupun pesan darurat yang langsung dikirim ke gawai pribadi pemilik saat insiden pembobolan batas luar terjadi. Dan yang ketiga, tujuan tujuan proyek yang kami buat, visi perancangan perangkat keras,
perangkat lunak, dan dokumentasi edukasi. Yang pertama, otomatisasi penuh subsistem sensor, yaitu mengembangkan modul deteksi penghalang berbasis sinar infrared yang dipasang secara strategis pada celah pintu atau pagar untuk mendeteksi pergerakan hewan secara instan dan mandiri. Yang kedua, implementasi dual peringatan atau mekanisme ganda, membangun logika program yang mampu memicu output lokal berupa alarm frekuensi tinggi atau buzzer, sekaligus memproses pengirim data peringatan jarak jauh melalui aplikasi Telegram di waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir yaitu penyediaan media edukasi dokumenter, yaitu menyusun video tutorial dan demonstrasi proyek yang sangat terstruktur, jelas, dan informatif untuk membantu teman-teman sesama mahasiswa atau siswa dalam menyusun tugas akademis atau sebagai panduan bagi khalayak umum yang ingin membantu pemantau mandiri. Yang keempat, proses pengerjaan, yaitu tahapan pelaksanaan metodologi dan kronologi pengembangan sistem. Yang pertama, studi literatur dan pemetaan skema pin-out, menganalisis diagram interkoneksi WMOS D1, mempelajari cara kerja, serta meneliti dokumentasi pustaka atau library Telegram boot API. Yang kedua, konstruksi sirkuit fisik, yaitu merangkai kabel jumper, menempatkan WMOS T1 mini, sensor infrared, dan aktif buzzer ke atas breadboard sesuai dengan diagram skema kelistrikan yang dirancang. Yang ketiga, pengodean firmware dan flashing chip, yaitu menulis baris ke dalam kode program logika interupsi Arduino IDE, melakukan konfigurasi SSID Wi-Fi, dan mengunggahnya ke memori flash WMOS D1 mini. Yang keempat, pengujian validasi dan penalaan, yaitu memasang rangkaian sirkuit di pintu simulasi, melakukan uji coba tiruan pergerakan objek lewat batas, dan mengukur waktu latensi sampainya notifikasi ke HP. Yang kelima, produksi dan editing video tutorial, yaitu mengambil dokumentasi rekaman proses perakitan, pengujian alat, dan menyusun narasi penjelasan teknis untuk konsumsi mandiri presentasi kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Astika Heliana. Baik, selanjutnya adalah proses pengerjaan cara kerja sistem. Alur komunikasi dan pemrosesan data dari input ke output. Hewan melewati pintu atau pagar, sensor infrared terputus atau terpicu, pemrosesan data WMOS D1 mini, dan alarm akan berbunyi. Selanjutnya akan masuk notifikasi ke dalam boot Telegram. Fase deteksi input, sistem diletakkan pada posisi statis di area batas keluar. Sensor infrared secara konstan memancarkan gelombang inframerah ketika ada hewan yang berjalan melintasi pintu tersebut. Pancaran sinar akan terpotong oleh tubuh hewan, mengubah status logika output pin sensor di high menjadi low. Fase pemrosesan mikrokontroler, perubahan logika data masukan tersebut ditangkap oleh pin digital WMOS D1 mini. Program di dalam chip langsung mengeksekusi dua buah instruksi secara paralel. Eksekusi output ganda. Pertama, WMOS memberikan tegangan listrik ke pin output buzzer, memicu alarm suara yang keras sebagai shock terapi lokal. Kedua, WMOS mengirimkan paket data request melalui jaringan Wi-Fi ke server boot Telegram, sehingga notifikasi langsung masuk ke handphone pemilik secara seketika atau real time. Proses pengerjaan komponen hardware. Daftar perangkat keras fisik yang digunakan dalam rangkaian. Yang pertama yaitu WMOS D1 mini, deskripsi dan spesifikasinya papan pengembangan mikro berbiaya rendah dengan chip Wi-Fi internal, bertindak sebagai otak sentral, pembaca data sensor, pemroses program, dan pemancar data nirkabel ke internet. Yang kedua ada sensor infrared, modul sensor rintangan optik jarak dekat yang memanfaatkan pantulan atau pemutusan sinar inframerah untuk memvalidasi keberadaan objek fisik yang menerobos batas pintu gerbang. Yang ketiga ada buzzer,
Komponen aktuator transducer audio piezoelectric aktif yang menghasilkan gelombang suara peringatan berfrekuensi tinggi di lokasi kejadian saat sirkuit mendeteksi kondisi darurat. Breadboard dan jumper, papan proyek berlubang beserta kabel interkoneksi yang digunakan untuk mendistribusikan daya dan sinyal data antar komponen elektronik secara rapi tanpa proses penyolderan. Proses pengerjaan yaitu ada software dan referensi bahan. Perangkat lunak pendukung yang digunakan yaitu Arduino IDE digunakan untuk menulis sintaks kode pemrograman berbasis C++, mengelola kompilasi pustaka eksternal, melakukan penguasaan lewat serial monitor, dan mentransfer kode eksekutable ke mikrokontroler. Yang kedua ada Telegram Boot API, layanan web service cloud berbasis HTTP request gratis yang dimanfaatkan sebagai gateway pengantar pesan otomatis dari alat IoT langsung ke aplikasi chat pengguna. Ini merupakan daftar tautan bahan baku proyek yang digunakan. Selanjutnya ada proses pengerjaan yang terdapat kendala dan solusi di lapangan. Yang pertama yaitu kendala pembacaan error semu sensor. Deskripsi masalahnya, saat dipasang di lingkungan terbuka, modul sensor infrared kerap mendeteksi pembacaan palsu. Hal ini dipicu oleh inferensi gelombang inframerah alami dari bias pencahayaan tarik sinar matahari langsung yang mengacaukan dioda penerima. Solusi teknis, melakukan kalibrasi nilai ambang batas tegangan dengan memutar tripod potensiometer internal pada sirkuit modul sensor, serta memasang tudung pelindung di atas komponen sensor. Selanjutnya, terdapat kendala di latensi data jaringan Wi-Fi. Deskripsi masalahnya, ketika kualitas sinyal Wi-Fi modem mengalami penurunan, terjadi efek antrian eksekusi data di dalam mikrokontroler. Akibatnya, pengiriman pesan notifikasi Telegram tertunda beberapa detik dan sirkuit menjadi tidak responsif. Solusi teknis, mengatur ulang struktur program dengan mengimplementasikan metode pencacah waktu berbasis non-blocking timer menggunakan fungsi millis bawaan C++ sebagai pengganti fungsi delay, sehingga fungsi alarm suara lokal tetap responsif bekerja seketika tanpa terhambat oleh proses jaringan internet. Selanjutnya yaitu dilakukan pemutaran video project. Di sini kami tampilkan hasil demonstrasi alat dan visualisasi simulasi lapangan yang telah kami lakukan.
Nah, itulah video demonstrasi proyek kami. Kesimpulan dan manfaat dari proyek ini yaitu pelajaran yang diperoleh. Yang pertama, penguasaan teknologi IoT dasar, memahami esensi integrasi sensor fisik digital dengan protokol internet nirkabel, memanfaatkan mikrokontroler kompak berbasis Wemos D1 Mini. Yang kedua yaitu kemampuan kendali mutu sirkuit. Mengetahui cara mengatasi gangguan noise pembacaan data elektronik di lingkungan terbuka melalui metode kalibrasi terukur dan teknik pemrograman interupsi. Manfaat nilai guna dari alat yaitu bagi pemilik hewan peliharaan bermanfaat memberikan ketenangan pikiran karena sistem pemantauan bekerja penuh waktu untuk mendeteksi risiko kehilangan hewan berharga secara preventif. Bagi komunitas dan rekan akademisi, menyediakan modul dokumentasi skema sirkuit serta kodingan siap pakai yang dapat digunakan oleh teman-teman yang sebagai referensi untuk pengerjaan tugas sekolah maupun pengembangan lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.